oh benefitnya jadi citizen itu bagus juga. Jalan yang bagus, jalan yang legal ya Mas. Jadi kayak ada J1 atau student visa atau sebenarnya itu jalan yang bagus, atau daftar lottery green card itu. Student visa, terus kayak mulai kayak magang gitu, namanya magang. Nanti kalau misalkan company itu suka, mungkin dia akan sponsorin visa kerja. Betul. Saya pindah ke Indonesia, mungkin apa ya, sistemnya tuh belum ada gitu. Jadi nakal dulu baru jangan telat nakal. Nakal dulu baru sukses, jangan sukses terus nakal kan. Iya. Nah intinya. Dulu sampean bisa ketemu istri gimana? Orang Malaysia kan? Sekolah bareng, jadi kerja bareng. Iya, betul. Balik lagi ke Florida kan. Dulu kan sambil sekolah ya kan, sambil kerja. Terus saya udah kayak ini nih. Dulu tuh dikenalin sama temennya, dijumlangin gitu ya, sama temennya ibu nih. Ada nih, ini apa? Ada nih cewek nih gitu kan, orang Malaysia, kayak di comong-comong gitulah. Tapi aku udah ngeliat nih, set nih kayak ada ini nih, wah ini agak lain nih, lain daripada yang lain lah, udah ini kan. Lah, ya. Terus kenalan, udah kita lama-lama jalan deket. Saya pacaran cuma tahu nggak 6 bulan langsung. Pokoknya orang tua udah kayak merencanakan semua, kan setuju. 6 bulan langsung lamaran. Nikah di Amerika. Nikah di Malaysia secara biar legal kan, biar legal kan agama, biar terdaftar di Malaysia. Terus nikah secara paperwork di US. Iya. Berarti nggak terdaftar di Indonesia nih? Indonesia masih single. Di KTP masih single. Mahasiswa aja. Iya gitu. Oh, terus habis itu tinggal di sini. Udah punya anak kan ya Mas? Umur berapa nih Mas? Anak sekarang udah kelihatan tuanya ini. Umur 7 tahun. 7 tahun. Oh, 7 tahun. Mas Fernanda itu umur berapa sih Mas? 30-an lah. 30-an ya. Tapi kurang dari 35. Ya. Seumuran lah kita. Antara 30 sampai 35. 34 ya. Seumuran kita. Seumuran guys, 34, 90-an ya, 80-an ya. 90s. Milenial. Iya, kalau saya Gen Z. Gen Z guys, gitu. Gen labil nih Mas. Kalau sampean ada mau rencana mau pindah warga negaraan? Kalau memungkinkan, dan sebenarnya masih ini juga ya, masih dilema juga kan, soalnya apa ya? Soalnya juga nggak bisa stay green card juga. Betul. Terus karena saya masih baru pindah ke sini kan tahun Juli 2023 itu, jadi jiwa-jiwa untuk pulang ke Indonesia, nasionalisme masih ada gitu, masih kayak aduh kalau misalnya betul. Tapi setelah pikir-pikir, kalau misalnya jadi oportunis, kita mikirnya kayak oh benefitnya jadi citizen itu bagus juga. Jadi kalau misalnya nanti memungkinkan ya jadi citizen. Kalau misalnya gini loh, ini yang mesti kita tegaskan buat kawan-kawan semuanya. Ini tuh sekedar pekerjaan, dan juga bukan gimana ya, patriotisme kita, hati kita tetap Indonesia, darah. Tapi karena gimana ya, ini suatu kesempatan karir, kita harus kerja seperti ini, ya udah gitu. Seperti ini, tapi tetap kita mematuhi suatu order, suatu ini dari pemerintah US, udah jalanin. Tapi Garuda tetap di dada. Iya, betul. Garuda tetap di dada guys. Jadi kita ini bukan pengkhianat yang karir, bukan. Jadi kita cuma berkarir aja di sini kan. Kan banyak bisa berkarir, kalau kita nggak bisa di negara sendiri ya kita bisa pindah ke luar negeri berkarir di sini guys. Bukan pengkhianat bangsa gitu. Iya, tetap kayak lagunya Ibu Sud, tanah airku, tetap dimanapun berada. Iya, orang makanan kita juga masih makan rendang, makan nasi, tempe goreng. Baru makan soto tadi. Kemarin baru ketemu lagi orang Indonesia. Army juga. Dia masih minggu pertama pendidikan. Di sini. Oh iya. Kemarin ketemu dia masuk kesatuan penerjemah. Kesatuan penerjemah bahasa. Dia dari New York, asalnya dari Malang, aslinya dari Malang. Betul, asli Malang. Tapi tinggal di New York, terus sekarang masuk Army. Betul, kemarin namanya Mas Christopher. Oke. Nantilah kalau ketemu kita lagi. Jadi di sini tuh banyak, kadang kita ketemu juga tentara Indonesia. Kesini juga ada yang sekolah, nanti kita ngobrol-ngobrol guys gitu ya. Iya. Terus, mau tanya nih, kalau nih misalnya nih ada teman-teman kita di Indonesia, pengen kesini nih, misalnya, saya pengen lah ke Amerika lah. Coba, maksudnya jalan yang bagus tuh gimana? Kalau punya keluarga di sini, oke lah ada yang sponsor kan. Misalnya enggak nih, cuma orang sekolah mau
daftar sekolah dulu, pakai student visa atau gimana? Sebenarnya jalan yang bagus, jalan yang legal ya Mas. Jadi kayak ada J1 atau student visa atau sebenarnya itu jalan yang bagus, atau daftar lottery green card itu kalau keterima. Ya, lottery green card tuh saya kurang tahu sih lininya, tapi kalau ada yang mau minta mungkin bisa saya cariin tuh sih. Intinya berarti kalau misalnya kita kan student visa nih di sini kan sekolah, kalau pengen nanti kan juga bisa ngurus, mau cari green card kan juga bisa kan. Betul. Ya, intinya kan tunggu intinya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sekolah sini kan ada banyak jasa kayak LPDP atau di US nya ada beberapa beasiswa lah. Biasanya tuh abis student visa terus kayak mulai kayak magang gitu, namanya magang. Nanti kalau misalkan company itu suka, mungkin dia akan sponsorin visa kerja. Betul. Ya. Abis visa kerja beberapa tahun mungkin boleh jadi green card gitu. Jadi ada prosesnya ya. Prosesnya ya. Kalau bisa masuk sini masuk secara legal. Jadi biar di sini juga enak ya. Betul. Ya betul. Ya, jadi buat teman-teman Banyak kesempatan di sini. ya. Tapi walaupun negara lagi kacau katanya, tapi kurang tahu sih. Soalnya kan juga kita di sini kan, kita nggak cuma kita cuma lihat dari Instagram, dari YouTube kan, tapi kan kita belum tahu kan sebenarnya. Kita nggak ngalamin langsung, jadi nggak bisa dijudge. Ya kita juga nggak jelek-jelekin Indonesia sih, tapi Indonesia di dada kita guys ya. Siapapun. Coba Mas ini berikan kata-kata buat teman-teman di Indonesia biar semangat berjuang baru berjuang. Teman-teman tetap semangat, apapun cita-cita kalian, kerja keras, kerja pintar, apapun itu rezeki tetap di tangan Tuhan, tapi kita hanya bisa berusaha. Apapun itu jalin dengan ikhlas dan penuh semangat. Ya, sama berdoa Ya. Kalau saya ini aja fokus aja ke perkembangan diri untuk hasil nggak perlu dipikirin, prosesnya aja dulu kayak misalnya satu hari mau lebih baik dari hari kemarin 1% nggak apa-apa, 0,5% nggak apa-apa, yang penting lebih baik dari kemarin. Jadi biar kita ada motivasi, ada jadi pembawaan kita bagus gitu. Ikutin aja prosesnya, karena proses nggak ada betul. Hasil gimana ntar, yang penting prosesnya bagus. Semangat. Ini bikin sesi baru. Gampang, aku deket dari Kansas cuma 4 jam. Iyalah, kalau pas libur kesini lah nanti kita kumpulin. Cuma atau pas lebaran. Beli mobil dulu. Beli mobil dulu. Belum beli mobil? Belum, mobil waktu itu masih sharing kan sama orang tua waktu di Nevada. Jadi ya kita fokus dulu naikin value diri, baru kalau udah settle hajar-hajar. Suka party nggak dulu? Enggak. Masa enggak sih? Suka party saya. Maksudnya enggak. Dari dulu emang. Bukan nggak tahu ya, nggak dapat viewsnya. Nggak dapat viewsnya Mas. Kalau dulu saya senang, tapi sekarang udah. Iya. Ya dulu waktu zaman kuliah suka sih ya kan. Ya maksudnya. Maksudnya kalau ke diskotik atau bar gitu diajakin ke klub gitu. Pernah, maksudnya biar tahu, biar nggak terlalu, biar nggak bodoh ya. Biar ada pembicaraan. Biar ada pengalaman kan. Ada pengalaman, biar cerita sama. Iya betul. Tapi waktu ya kan itu sekalian coba-coba juga kan, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nggak. Iya. Dulu saya senang. Terus saya kan hijrah kan. Wah, terus sering. Asik. Iya. Kok nyoba lagi bro kesana. Makan takut gua. Iya, yang di otak gua cuma mati gini-gini. Di diskotik ngeliat mata satu, habis itu udah nggak. Tiba-tiba dipanggil malaikat. Iya, serius loh. Ini kacau ini, tapi ya masa lalu kan pasti. Intinya kan sekarang menjadi lebih baik lah. Betul. Hal-hal seperti itu udah. Ya seenggaknya tahu lah, ya kan kalau kita punya anak kan kita tahu lah, kita kan jangan sini nanti gini. Emang harusnya orang tuh nakal dulu baru jangan telat nakal. Iya. Nakal dulu baru sukses, jangan sukses terus nakal kan. Iya. Jadi pas ketika udah sukses, kita misalnya orang lain udah pada nakal, kemana aja sih? Iya, gitu. ngapain lo ya? Kemana cerita-cerita. Iya. Sama udah balik mati. Iya makanya gitu. Iya sih. Gitu sih. Nikmati aja lah. Nikmati aja. Sedikit-sedikit. Iya sih. Berarti Bapak Ibu kerja apa di sini? Kalau Bapak itu pensiunan PLN, pensiunan ya Nevada Power. Nevada Power. Pensiunan Nevada Power. Kalau Ibu kerja di ini USPS di kantor pos. Kok pengen besok kalau kerja? Oh, karena kalau kerja federal itu kan
benefitnya bagus kan? Iya. Kalau kerja federal itu kalau government agent baru iya, USPS. Enggak, maksudnya benefitnya juga lumayan. Betul, ya. Kalau kan cita-cita kan kalau misalnya udah nggak punya bisnis tinggal di sini sama apa kayak gitu. Iya, kerja federal. USPS, libur Sabtu Minggu, ya kan? Benefit ada, vacation ada. Makanya dulu pas kerja di restoran tuh emang weekend tuh malah kita harus kerja ya. Iya, Karena itu yang rame kan. Weekend, Christmas, New Year Eve. Sedih. Iya. Terus uang nggak dapat intensif kan? Kita nggak intensif, insentif apa ya? Intensif. Kalau misalnya di Indonesia kan kalau kerja Sabtu Minggu, kalau saya waktu itu di konsultan itu saya kerja Sabtu Minggu untuk lembur, kayak ada proyek-proyek yang belum beres, dokumen-dokumen belum beres, kayak dibayar lebih kan? Jadi makanya iya, nikmati dulu aja. Iya. Kalau sekarang kan saya masih muda, masih ya nikmati dulu aja apa yang ada ya. Kalau so far saya masih seneng sih dari dunia makanan tuh, masih seneng. Saya kan berencana pengen bikin private chef. Jadi Habachi Show dipanggil dari dulu pengen itu, belum kesampaian nih. Mau buat samping mungkin insya Allah kalau ada. Kayak ini ya, kayak siapa yang orang Malaysia tuh? Yang Uncle Sam. Oh kan apa ya? Yang Fuyo yang kayak gitu. Aduh apa? Uncle Roger. Iya kok, gua dari dulu sih pengen, sebelum saya buka food truck kan, jadi gua cerita ini gua nanti gua masukin aja lagi. Sebelum gua buka food truck kan gua dulu pengen buka lagi gitu private chef. Terus tapi saya lari ke food truck karena lebih soalnya private chef kan kita nggak tahu kan mau berapa orang ya. Kalau food truck kan saya buka food truck, udah saya ibaratnya buka warung pinggir jalan, orang-orang pada datang. Kalau private chef kan nggak semua orang mau manggil kan. Mungkin kalau udah punya nama beda lagi kan. Makanya saya buka food truck, terus ini buka restoran, saya pengen itu ngisi, belum kecapean masih nggak izin nih. Iya betul, kayaknya asik tuh buat event-event. Iya, dipanggil kan itu juga. Terus juga itu kan passion saya kan, yang masakin orang, orang kan. Memang saya seneng sih ngobrol sama. Emang basicnya masak ya, maksudnya? Iya, basic saya masak. Tapi nggak sekolah masak. Pengen sih culinary school tapi nggak ada waktu. Sebenarnya gimana kalau kuliner school kan lebih kayak ini ya, lebih ke fine. Iya. Kan kalau orang-orang yang street food kan nggak perlu harus. Tapi emang dulu saya seneng sih masak, makanya pengen banget sekolah kuliner. Wah, terus jadi pengen kerja di besar gitu kan. Tapi udahlah ini aja lah. Yang belum kesampaian itu sih, pengen buka private chef itu sih. Dari dulu pengen. Mudah-mudahan aja lah. Masih dijalanin ya? Iya, jalanin. Tapi ya untuk saat ini masih raba-raba sih, soalnya juga istri hamil, pagi-pagi kan waktunya. Betul. Tahu-tahu suruh suruh ke rumah sakit, siapa ya? Iya kan. Saya kemarin tuh, sebelum ke Indonesia tuh saya kayak dia tawarin sama ibu, tapi bukan army. Sebelum ke Indonesia maksudnya? Sebelum ke Amerika, di Indonesia tawarin buat kayak mau masuk Air Force nggak? Di Indonesia? Di Indonesia mau masuk Air Force ini bagus ini gini. Dan bukan army kan, tahu kalau Air Force tahu. Tapi waktu kemarin coba masuk Air Force, coba daftar Air Force, tapi digantung karena mereka merasa eksklusif kan. Maksudnya? Gimana ya? Air Force tuh kayak karena orang-orangnya, karena mereka fokusnya ke pendidikan, fokusnya ke intelijensi kan. Jadi mereka tuh seleksinya lebih ke otak daripada otot gitu. Iya benar. Mereka saya digantung kemarin 3 bulan, terus saya kayak 3 bulan tuh belum ada kepastian kan. Kayaknya udahlah. Diterima atau enggak tuh belum ada kepastian, jadi udahlah daripada saya kayak gini terus, udah mending daftar army aja. Daftar army selama berapa? 4 hari daftar army, terus tes kesehatan, tes akademik, hari keempat berangkat langsung pendidikan. Jadi nggak lama ya, prosesnya nggak harus nunggu. Harus nunggu. Air Force itu kan dibentuk sama US Army juga. Oh, berarti Air Force di bawahnya US Army. Iya, dulu kan dibentuknya kayak Navy sama US Navy sama US Marine gitu. Navy sama Marine bukan sama beda ya? Beda. Kalau Marine itu gimana ya? Yang nyelam Navy bukan. Marine adalah tapi dulu tuh turunannya Navy gitu kan, turunan US Navy terus. Berarti Navy dulu baru Marine kan? Dulu cuma ada US Army sama US Navy gitu. Darat sama laut. Terus Air Force dilahirkan lah, terus Marine juga lahir.
Sekarang malah udah ada Space Force gitu. Iya, angkasa kan. Iya, masih Ngeri. Oh, tadi belum saya tanya. Ini misalnya nih Mas ya. Ini suatu saat nih dipanggil Pak Luhut nelpon nih. Kita kan nggak pernah tahu ya. Kamu gimana? Kesini aja balik Indo. Saya kasih ini misalnya dari Menteri Pertahanan atau gimana, misalnya ada tawaran balik kan misalnya udah sekarang kan US citizen nih, pengen balik lagi ke negara ini, gimana? Ambil nggak? Kalau saya sih, kalau misalnya kita misalnya ini kan cuma ngobrol aja dengan. Jadi kan kalau di sini kontrak kan, ini kontrak. Kalau misalnya kontraknya belum beres ya kita hargain dulu kontraknya. Setelah kontrak beres baru dipikir-pikir kayak ini ambil kan. Kalau misalnya itu saya kayaknya tergantung rezim sih. Tergantung rezim. Kalau misalnya rezimnya kelihatannya bagus, terus gimana ya? Ya enggak, kalau di Indonesia kan ikut pemerintahan pasti. Maka dari itu kan itu masuknya terjunnya jadi ke apa ya? Di sini government kan. Jadi ke pemerintahan, kalau misalnya pemerintahannya bagus boleh pulang, tapi kalau misalnya ya bukannya jelek tapi belum sempurna, sistemnya belum sempurna ya udah misalnya enggak bakal dia. Sekarang kan sistem kita kan masih berkembang. Iya. Masih berkembang. Susah sekali. Lalu sampean Mas juga. Kalau saya bisa dipanggil Garuda memanggil gitu kan. Tergantung kalau saya di hire sebagai profesional, saya siap membantu gitu. Karena saya kan sebagai perwira ini nggak ada kontrak lah. Karena Garuda memanggil butuh profesional, saya siap membantu. Berarti di sini sampean perwira saya harus pergi bisa gitu Mas atau enggak? Iya. Oh gitu ya. Nggak ada. Kalau di Indo kan nggak bisa tuh Mas. Perwira kan harus nggak ada kontrak. Nggak ada kontrak. Jadi emang kalau enlisted kayak saya Bintara ada kontrak. Misalnya 4 tahun gitu kan. 4 tahun, 5 tahun. Saya ini kontrak 4 tahun. 4 tahun. Nanti lanjut lagi kontrak 4 tahun, lanjut lagi kontrak 4 tahun. Iya. Kalau saya silahkan siap kalau dibutuhkan profesional tapi sesuai dengan kapasitas saya. Kapasitasnya. Ya. Ujuk-ujuk jadi Pak Luhut kalau pendengar ini siapa tahu kan, atau siapa Pak Prabowo kan nggak pernah tahu kan YouTube kan bisa sampai mana-mana, sampai menterinya, menteri pertahanan sekarang siapa sih? Nggak tahu kita tuh nggak melek sih. Saya juga nggak tahu. Aduh goblok sekali. Pertahanan itu siapa sih? Temennya Pak Prabowo lah. Temennya Pak Prabowo. Iya, temennya Pak Prabowo. Ya oke lah. Ya ini jadi di sini tuh anak-anak bangsa Indonesia tuh yang pintar-pintar di sini banyak sekali kan. Jangan disia-siain. Ya, pemerintah Indonesia banyak sini bukan cuma pemain bola doang yang harus di naturalisasi, tapi profesional sini banyak. Iya, banyak yang siap membantu ya. Iya, jadi kalau Garuda memanggil silakanlah kontak panggil itu ya. Iya, siap. Mantap guys. Oh, oke. Iya. Itulah saya di mana aja. Yang penting rezeki itu di mana aja. Iya sih. Yang penting kita enjoy ngelakuin. Yang penting kita nyari istiqomah, nggak diem di rumah nggak bakal dapat rezeki. Kita nyari. Ibaratnya sama jodoh. Entah kalau jodohnya datang juga kalau ada juga datang. Betul. Kalau nggak dicari, ikhtiar. Nggak mau ikhtiar ya nggak bakal dapat. Iya, ikhtiarnya kan cari kerja juga. Kalau misalnya nih ada cewek cantik sama kamu, kalau nggak punya kerjaan siapa yang mau sama? Iya betul. Ibaratnya iya kerja guys. Yang penting kerja guys, jangan malas-malasan. Jangan malu. Ini iya, kerja apapun. Soalnya kan banyak, maksudnya kita nggak jelek-jelekin, tapi emang sekarang tuh fenomena di Indonesia tuh banyak sekali orang pinginnya nongkrong doang, nggak mau kerja kan. Kasian sekali saya lihat, tapi ya gimana? Masalah generasi saya kayak teman-teman saya yang di Indonesia tuh mereka masih merangkak, belum berdiri, mereka masih merangkak untuk cari-cari kerja, meraba ini kerja di sini, kerja di sana. Bahkan ada yang Mas tahu ini ya, kalau di TikTok tuh ada sadboard. Yang sadboard itu yang joget-joget. Joget ayam joget ayam kayak gitu. Teman saya ada kayak gitu, maksudnya saking susahnya cari uang kan. Sampai kayak gitu. Jadi tapi emang sih di Indonesia juga nggak salah juga, pekerjaan juga nggak ada sih. Betul, makanya tapi itu juga sistemnya harus dirubah, SDM kita harus dirubah, sifat kita harus dirubah. Betul. Ya kan? Jadi kayak contoh simpel, misalkan saya profesional cyber security di sini gitu. Saya pindah ke Indonesia, mungkin sistemnya tuh belum ada gitu. Jadi mungkin saya masih
saya di sini udah belajar macam-macam sampai Indonesia kok sistemnya belum mumpuni nih. Belum sampai yang belum sampai. Jadi kan contohnya gitu. Mundur lagi kan. Mundur lagi. Jadi emang lapangan kerja tuh ya dibanyakin tapi sistem juga harus disesuaikan juga gitu. Sebenarnya banyak Garuda Muda Indonesia yang pinter-pinter makanya mereka pada kompetitif itu kan kayak untuk kerja, misalnya kerja di ibu kota atau kerja di kota-kota besar itu. Tapi karena mungkin ya sistemnya kurang atau mereka jadi udahlah mending kerja di kampung aja, kerja di kampung aja. Atau enggak kerja di luar negeri sekali. Di luar negeri sekali. Kan sekali yang kerja di sini tuh. Makanya itu. Lagi-lagi banyak kesempatan sih. Kesempatan banyak sih, gimana aja sih. Cari momennya. Iya, cari momennya asal semuanya. Jangan males lah intinya, jangan jadi orang males lah. Intinya itu sih. Pasti ada. Pasti dikasih jalan. Allah mau melihat ya. Iya. Tuhan mau melihat kan. Iya. Intinya berdoa, berusaha, dituntun jangan. Apakah mungkin berusaha ikhtiar terus nggak dikasih kan? Iya. Allah juga mungkin kalau misalnya gagal ya mungkin ditunda lah. Betul. Iya. Intinya Tuhan akan memberikan yang terbaik, bukan yang kalian butuhkan, tapi yang terbaik. Betul. Yang terbaik. Misalnya kita minta doa uang. Bukan yang kalian mau, tapi yang kalian butuhkan. Ya Tuhan, tolong kasih saya uang, nggak dikasih uang, dikasih makan, kayak saya makan soto kan itu kan? Iya. Itu rezeki yang. Iya. Netizen ngira, wah enak ya udah gini. Kalian harus lihat dulu prosesnya gitu. Tuh. Kita nggak tiba-tiba ujuk-ujuk jadi kayak gini gitu. Iya, benar. Prosesnya. Serius, Buat datang sini pun itu prosesnya panjang. Iya, nggak gampang, serius. Dulu bapak saya tuh sampai 2 tahun baru dia approve baru boleh masuk sini. Sama saya juga. Saya ibu saya tuh ngajuin 2020 waktu Covid. Terus baru di approve 2023. 3 tahun. Berarti alhamdulillah udah punya saudara? Saya ada adik saya udah di sini, udah green card. Dia mau masuk army juga kan. Army juga. Iya. Masalah juga. Jadi kalau jadi army itu enggak susah asalkan kalian mau. Jadi gini, sistem akademik kita nih Indonesianya lebih unggul lah daripada US gitu. Misalnya kita tesnya matematika tesnya diteskan tuh dasar. Aljabar atau aritmatika itu gampang itu. Bahasa Inggris itu. Soal cerita iya. Kayak paragraf kayak gitu itu gampang itu. Sangat basic gitu. Basic banget. Kalau yang dipelajarin di SMP SMA ya. SMP SMA. Kalau kita bisa, kalian pasti bisa gitu kan. Iya. Maksudnya kita pun bisa dapat skor tinggi gitu. Maksudnya kalian juga bisa. Iya. Jadi motivasi lah. Maksudnya banyak orang sini pun yang gagal itu yang harus. Banyak orang sini yang di sini kan kalau misalnya kita bukan notabene bukan bodoh tapi nilainya di bawah harusnya kan misalnya rata-rata 30 atau 40 itu baru keterima kan. Nah mereka ada yang nilainya 15, 20 itu orang sini asli. Orang sini asli. Iya, mereka dikirim ke Fort Jackson kan untuk dikasih kayak pelajaran biar mereka belajar, biar naikin nilai mereka, baru keterima gitu. Nah, itu di sini ada program kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih kita tes hari ini gagal tuh besok kita nyoba lagi bisa nggak? Bisa, tapi ada opsinya mau kita pulang terus kita belajar sendiri nyoba lagi atau mereka ngefasilitasin ini lu ke Fort Jackson terus difasilitasin untuk belajar. Nanti kalau misalnya lu udah pintar, nilai lu tinggi, masuk lagi, coba daftar lagi. Tapi harus tunggu berapa minggu dulu nggak? Atau sebenarnya nggak ada batasnya sih, tapi ya tergantung. Ya ini wawasannya aja. Basic berarti matematika, bahasa Inggris, dan ada 9 ya? Nggak bahasa Indonesia yang jelas kan ya? Subjeknya ada 9. Jadi itu juga yang menentukan karir kita di militer gitu. Misalkan skor kita tinggi, itu akan selalu dilihat sebagai basic penilaian gitu. Betul. Misalkan nggak tahu ya, kalau bukannya saya sombong tapi skor saya kan Aspek tuh tesnya kan 90. Jadi boleh pekerjaan apa aja. Nanti kalau mau kita jadi perwira, itu lagi yang dilihat. Skornya berapa nih? Kan yang dasar pertama itu. Iya. Betul. Gitu. Jadi semakin tinggi nilai, semakin banyak job, semakin bisa milih lah. Bisa milih. Iya, gitu. Gitu. Iya. Berarti maksudnya mau jadi perwira kita dites lagi enggak? Iya.
ya Lebih ada dilihat- lagi. Ada terus lagi. Terus Tapi lagi, ya dasarnya itu Iya, dilihat dari itu ya. Betul. Dilihat dari situnya. Jadi ya kalau perwira kan harus di atas rata-rata. Iya, emang. Karena mereka yang jadi contoh kan. Iya, jadi contoh pemimpin anak buah kan. Ya banyak lah jalannya. Banyak jalan guys, mana aja. Kadang jalan. Banyak jalan menuju Roma ya. Iya. Yang penting tetap semangat. Thank you guys again.